Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali bersama saya Uja Al-Bantani di channel Uja Al-Bantani dalam edisi serial kajian dunia jin dalam tema tempat-tempat tinggal jin. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tempat tinggal jin yang ketujuh adalah di kandang unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaitan. Wa sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakah." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Janganlah kalian salat di kandang unta, karena di kandang unta terdapat setan. Salatlah di kandang kambing, karena itu adalah keberkahan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dilarang salat di tempat peristirahatan unta atau di kandang unta, maka itu adalah karena tempat itu adalah tempat tinggal setan, tempat tinggal jin. Dan ketika kita dibolehkan sholat di kandang kambing, maka itu adalah sebuah keberkahan. Tapi tentunya pastikan tempatnya suci dan bersih ketika kita sholat di sekitar kandang kambing tersebut. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sholat di sekitar kandang kambing ini dilakukan ketika memang kita sedang darurat, ketika memang kita sedang terpaksa. Tapi dalam kondisi normal, tentunya lebih afdal kita salat di masjid, di musola, di tempat-tempat yang jelas sudah dijamin kesucian dan kebersihannya. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat tinggal jin yang ke-8 adalah di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi, dan juga Ibnu Hibban, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam." Bahwa bumi ini, tanah ini adalah semuanya masjid. Maksudnya bisa dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya para dukun biasanya datang ke kuburan, bersemedi di sekitar kuburan, karena mereka bisa memanggil dan mengundang jin yang mereka butuhkan di kuburan tersebut, karena di kuburan adalah tempat tinggal jin. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu jangan lupa untuk selalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah ketika kita melewati kuburan. Bahkan tentunya kita juga mendoakan ahli kubur ketika kita melewati kuburan tersebut. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburan adalah sarana menuju kesyirikan. Bahkan kuburan juga adalah tempat mangkal setan dan jin. Karenanya hadis tadi menyatakan bahwa al-maqbarah wal hammam tidak bisa dijadikan tempat untuk sholat. Bahkan jin-jin, setan-setan juga menginginkan para dukun itu tinggal di kuburan, supaya
jin dan setan itu bisa dengan mudah ketika dipanggil oleh dukun tersebut untuk membantu aktivitas dukun tersebut melancarkan sihirnya. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tempat tinggal jin yang ke-9 adalah di lautan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal bahri, thumma yab'athu sarayahu." Rawahu Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dalam sebuah riwayat di atas air. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis ini, maka kita sangat dianjurkan ketika kita sedang berada di lautan, ketika kita sedang berada di atas air, kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah melindungi dan menjaga kita dari gangguan jin setan yang ada di lautan. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tempat tinggal yang ke-10, yaitu mereka jin-jin itu tinggal di lorong-lorong, tinggal di jalan-jalan. Mereka berkeliaran di lorong-lorong, berkeliaran di jalan-jalan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum, fa inna lil jinni intisharan wa khatfatan, wa adfi'ul masabiha 'inda ruqadi, fa innal fuwaisiqata rubbama ijtarratil fatilatu fa akhraqat ahlal baiti." Rawahu Bukhari wa Muslim. Jika telah datang malam, maka cegahlah anak-anak kalian untuk tidak keluar rumah. Karena sesungguhnya jin itu berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lentera di saat tidur. Karena sesungguhnya binatang fasik, yaitu tikus, kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikuatkan oleh hadis lain bahwa ketika menjelang maghrib, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menutup pintu rumah kita, untuk mengajak anak-anak kita masuk ke dalam rumah kita. Karena di saat itu setan, jin sedang jalan-jalan sore. Bahkan kata Rasul kepada para sahabat mengatakan, seandainya kalian bisa melihat seperti apa yang aku lihat, penampakan jin dalam bentuk aslinya, maka kalian tidak akan kuat. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hatilah ketika menjelang sore, ketika menjelang malam. Pastikan sesuai hadis Nabi tadi, anak-anak masuk ke dalam rumah, pintu rumah ditutup, kemudian ketika tidur yang masih menggunakan lampu tradisional, yang masih pakai sumbu dan sebagainya, semuanya dimatikan karena khawatir kalau tidak dimatikan, sumbunya tertarik oleh binatang fasik yaitu tikus dan akhirnya membakar rumah itu. Berarti kalau zaman sekarang, pastikan sebelum tidur, kompor gas sudah dalam posisi mati, kemudian colokan-colokan yang tidak diperlukan juga segera cabut, misalnya colokan setrikaan, ya, dan colokan-colokan yang lainnya yang berbahaya. Maka demi keselamatan kita, lakukanlah apa yang dinasihatkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian serial tempat-tempat tinggal jin. Ada 10 tempat
yang ditempati, yang jin tinggal di tempat itu. Maka dengan mengetahui tempat-tempat ini, kita akan lebih berhati-hati, lebih waspada, dan selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak diganggu oleh bangsa jin, oleh setan di tempat-tempat tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.